Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan pagi hari ini kita kembali bertemu di ruang Zoom ini untuk melakukan saat teduh bersama. Bahan saat teduh kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 25 November 2022 dengan tema renungan sukacita di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Salam Damai. Mari kita pujikan bersama. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah yang membuat Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bersukacita? Pada umumnya orang yang bersukacita karena mendapatkan berkat yang menyenangkan hatinya. Misalnya mendapat kenaikan gaji, menjadi pemenang undian berhadiah, menyambut kelahiran anak, beroleh sukses dalam studi dan pekerjaan. Setiap orang memiliki alasan berbeda-beda untuk bersukacita. Tetapi sukacita karena alasan-alasan lahiriah tersebut pada umumnya hanya bersifat sementara. Sebab semua yang ada di dunia ini tidak akan mampu memberikan sukacita sejati. Bila demikian, bagaimanakah agar kita mendapatkan sukacita sejati? Marilah kita mendulang makna sukacita dari Mazmur 122 yang nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa atau Bu Monika. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan telah satukan kami dalam saat teduh bersama. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu
Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 122 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang tersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan senantiasa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud sesungguhnya punya alasan untuk bersukacita karena hal-hal lahiriah, karena ia adalah raja yang memiliki semua yang dibutuhkan, harta, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Meski demikian, ia tidak menggantungkan sukacitanya kepada hal-hal lahiriah tersebut. Bagi Daud, sukacita sejati justru ia rasakan saat berada di rumah Tuhan. Daud sangat mencintai rumah Tuhan hingga dalam Mazmur 26 ayat 8. Ia juga berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Rumah Tuhan atau bait Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Jadi, di rumah Tuhan, umatnya mengalami, dilingkupi kehadiran Tuhan hingga merasakan damai sejahtera dan sukacita. Betapa orang beriman mengalami sukacita di rumah Tuhan juga digambarkan dalam Mazmur 84. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Apakah kita sebagai orang beriman di masa kini juga mengalami sukacita di rumah Tuhan seperti pemazmur? Kala pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, kita sedih karena tidak bisa menikmati hadirat Tuhan di rumahnya atau gedung gereja. Saat itu kita merasakan kehilangan momen berharga beribadah di gedung gereja. Maka saat pertama kali kita bisa kembali merasakan hadirat Tuhan di gedung gereja, betapa bersukacitanya kita semua. Memang kehadiran Allah tidak dibatasi tembok gedung gereja. Allah hadir di mana saja, juga di rumah kita. Namun, saat bersama saudara-saudara seiman bersekutu dalam peribadahan di gedung gereja, kita dibawa masuk dalam suasana khusus yang membuat kita makin merasakan kehadiran Allah yang memenuhi umatnya. Inilah yang mendatangkan sukacita. Jadi, sukacita itu bukan sekedar karena gedungnya, tapi karena mengalami kehadiran Allah yang memenuhi umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui bacaan di atas, marilah kita merenungkan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara merasakan sukacita saat beribadah di rumah Tuhan? Setelah sekian lama beribadah di rumah secara online,
Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara merindukan beribadah di rumah Tuhan? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara tidak melewatkan kesempatan untuk merasakan hadirat Tuhan dalam peribadahan di gedung gereja? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah di gedung gereja, sehingga kami pun merasakan sukacita sejati karena kehadiran-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh memantapkan hati setiap kami untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berusaha selalu memakai setiap kesempatan peribadahan di rumah Tuhan atau gedung gereja dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.